adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nomor 1. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 detik. Tabel berikut menunjukkan data kecepatan bendanya. Jadi saat waktunya itu 0 detik, kecepatannya 0. Berarti nggak ada kecepatan. Saat 1 detik, dia itu 2 meter per second. 2 detik, 4 meter per second. Nah, jika gerak benda tersebut disajikan dalam grafik, ini grafiknya besaran terhadap waktu, manakah grafik yang tepat? Jadi bisa dipilih lebih dari satu nih jawaban benarnya. Nah, kita harus bedakan antara GLB dengan GLBB. Di soal ini, kita berbicara soal GLBB. Kenapa? Karena V-nya atau kecepatan itu berubah. Sementara kalau GLBB, percepatannya gimana? Percepatannya konstan. Baik, kita ke grafik yang ada di option. Di sini ada kecepatan dan waktu. Kita lihat di sini, saatnya waktu 1 detik, kecepatannya 2. Saatnya 2 detik, kecepatannya 4. 3 detik, 6. 4 detik, 8. Sesuai dong sama yang ada di tabel. Ya kan? Nah, kita ke yang sebelah sini. Jarak sama waktu. Kita tahu kalau mau menghitung jarak, itu adalah kecepatan dikali waktu. Kita ambil satu contoh aja. Misalnya saat waktunya 1 detik. Kecepatannya berapa? Berarti kan 2. Berarti S-nya itu sama dengan 2 meter. Nah, kalau kita lihat dari grafik, saat waktunya 1, S-nya berapa? S-nya itu 4. Berarti apakah ini sesuai? Ini belum sesuai. Nah, kita lihat yang option ini. Ini percepatan, ini waktu. Kita harus bisa hitung percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil contoh lah yang detik kedua dan detik pertama. Berarti kecepatannya berapa? Berarti kan 4 dikurang 2 per 2 dikurang 1 waktunya. Berarti 2 per 1. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 meter per second kuadrat. Berarti benar ya, sesuai. Karena kalau kita ambil contoh detik ke-4 dan 3, berarti kan 8 kurang 6. Berarti tetap dong 2 meter per second kuadrat juga. Berarti ini opsinya benar. Yang ini perpindahan per waktu. Ini pun juga salah. Hampir mirip dengan jarak. Nah, kalau yang paling bawah, ini salah. Kenapa? Kalau teman-teman lihat, ini kelajuan, ini waktu. Dia grafiknya nurun. Kalau menurun, artinya itu apa? Artinya geraknya itu dia diperlambat. Sedangkan dalam tabel ini, kecepatannya itu terus bertambah. Seiring waktunya bertambah juga. Seharusnya tabelnya ya naik ke atas. Jadi ini bukan yang kita pilih juga. Maka opsi yang benar itu adalah yang ini dengan yang ini. Nomor 2. Seorang pemain sirkus berjalan di atas utas tali sambil memegang tongkat panjang yang ujung-ujungnya terkulai ke bawah. Gambarnya seperti ini. Nah, tongkat panjang yang terkulai ke bawah membantu pemain sirkus menjaga keseimbangan. Karena apa? Kalau misalnya teman-teman melihat kejadian ini, ini namanya kejadian di kesetimbangan. Atau ini berbicara tentang momen inersia atau momen gaya juga. Kita lihat yang option A. Memperbesar gaya berat sehingga pergerakan ke samping menjadi lebih lambat. Ini salah. Kenapa? Karena gaya berat itu tidak mempengaruhi dia itu bisa berjalan mulus. Kita lihat yang B. Menyebabkan pusat massa sistem berada di bawah titik tumpu yang membuat sistem seimbang. Nah, jadi dalam prinsipnya, orang ini itu membagikan beban ke tongkat. Jadi, tongkat ini yang mengalirkan beban. Sehingga tongkat ini pun kayak ada gaya ke bawah ya.
Kenapa? Karena kalau ibaratnya nih, ini jembatan tipis. Kita kadang ngelewatinnya harus kayak gimana? Apakah tangannya itu lungkup atau tangannya direntangkan? Biar seimbang. Jawabannya direntangkan kan? Kenapa begitu? Karena ketika kita membagi pusat massa kita itu menyebar di anggota tubuh kita, maka beban inersia yang ada di dalam tubuh kita ini juga kesebar. Jadi nggak hanya bertumpu di satu titik aja, tetapi bisa di titik tangan ini juga, dan juga tentunya di badan. Nah, termasuk juga saat sirkus, apalagi ini tali ya, tipis banget. Jadi pemain sirkus ini membagi pusat massanya ke tongkat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini jawaban yang benar. Kenapa yang C enggak? Memperbesar gaya gesek antara kaki dan tali. Gaya gesek ini enggak memengaruhi yang D menarik tubuh ke bawah sehingga tubuh pemain sirkus tidak mudah terangkat. Ini kenapa? Bisa. Ini juga enggak sesuai. Menambah gaya dorong ke depan agar pemain sirkus dapat lebih mudah dan cepat berjalan. Ini juga enggak. Kita enggak berbicara gaya dorong. Jadi memang yang paling tepat yang D. Nomor 3. Pada botol semprotan parfum, udara ditiupkan cepat ke atas lubang tabung sempit yang tersambung ke cairan parfum. Manakah penjelasan yang benar mengenai cara kerja alat tersebut? Jadi kalau teman-teman ingat di bab fluida dinamis, ada salah satu penerapannya nih dalam hukum Bernoulli. Yaitu namanya itu adalah alat penyemprot nyamuk. Prinsipnya itu sama, teman-teman. Jadi ada dua posisi, ada yang tabung, ada yang buat penyemprot. Nah, kondisi di bawah ini seperti apa? Ketika alat penyemprot ini dia menekan atau mendorong, tekanan yang ada di bawah sini itu dia akan sangat besar. P-nya itu sangat besar. Sehingga kelajuannya dia itu melaju sangat lambat. Tapi di saat dia posisinya di sini, V-nya itu sangat besar. Sehingga terjadilah saat dia naik perlahan, saat dia V-nya di arah semprotan itu kencang, jadi dia menyemprot secara spontan. Seperti itu prinsipnya. Jadi manakah pernyataan yang benar? Yang ini, udara yang mengalir cepat di atas permukaan parfum menyebabkan tekanan di tempat itu besar. Jadi sama-sama di permukaan parfum ya, sama-sama di sini. Jawabannya itu enggak. Justru yang besar itu ada di dasar sini, permukaan sini, bukan di sini. Jadi ini salah. Nah, yang ini, tekanan di permukaan cairan parfum menjadi lebih tinggi daripada tekanan di atas. Ini benar, karena sesuai sama hukum Bernoulli. Cairan parfum terdorong naik ke atas karena faktor tekanan udara luar. Ini benar. Tekanan luar itu adalah semprotannya. Jadi ini sistemnya, ini tekanan dari luar. Jadi karena ada tekanan dari luar, sehingga cairan yang ada di parfum ini naik ke atas. Jadi ada faktornya, tekanan udara luar ya. Volume cairan yang berada di dalam botol parfum mempengaruhi aliran parfum. Ini enggak. Alat ini memanfaatkan hukum Pascal dalam proses penyemprotan. Ini salah, karena kalau berbicara hukum Pascal, ini yang paling mudahnya ini dia ada di bab fluida statis. Karena ini kita berbicara fluida dinamis, maka kita nggak berbicara cairan-cairan yang sifatnya itu tetap atau statis di dalam sebuah sistem. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini dan yang ini. Nomor 4. Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menembak ikan. Di sini tentang pembiasan. Nah, kita ketahui kalau sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jadi 60 derajat ini adalah sudut di udara. Jadi ini 60 derajat. Nah, yang kita carikan ini ya,
bahasanya nanti. Nah, indeks base airnya itu segini, ini N air, indeks base udaranya segitu, ini N udara. Jadi di sini kesimpulan kalau N air ini lebih besar daripada N udara. Kita lihat ke pernyataan pertama. Strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan. Jadi semakin rendah bidikannya atau bahasanya itu sudutnya itu makin rendah, maka kesimpulannya adalah makin tepat. Jadi kebalikannya, kalau sudutnya itu semakin besar, maka makin beda. Jadi pernyataan pertama ini adalah benar. Lalu yang kedua, penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan akibat pembiasan cahaya. Karena ini kita membahas pembiasan cahaya, dan pernyataan ini membahas tentang penambahan kecepatan, berarti hubungannya dengan gerak, berarti di sini kurang akurat atau salah. Karena kita tentang pembiasan, bahasan di soal ini. Lalu pernyataan ketiga, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara ikan yang terlihat dengan ikan yang sebenarnya. Jadi perbedaannya semakin besar. Semakin besar perbedaan. Dan ini benar. Karena kalau saya hitung semuanya, pakai rumus N air dikali sin theta air sama dengan N udara kali sin theta udara. Kalau teman-teman hitung nih, masukin aja 4/3 dikali sin theta air sama dengan NU-nya 1 dikali sin, kan 60 derajat, berarti langsung masukin 60 derajat. Kalau dihitung semuanya, kesimpulannya itu nanti sin theta airnya itu akan membentuk kurang lebih 0,65 atau sekitar 41 derajat. Jadi di sini N airnya itu 41 derajat. Nah, bahasanya semakin tinggi, maka perbedaannya antara di sini itu semakin tinggi juga. Jadi bahasa sudut ini semakin ditekan ke bawah, semakin rendah, maka posisi sebenarnya itu akan semakin tepat. Jadi ini penyataannya tepat. Itu untuk nomor 4. Nomor 5. Ini tentang termodinamika. Mesin Carnot. Ini suhu tinggi, ini suhu rendahnya. Jadi T tingginya itu patokannya 800, T rendahnya itu 480 Kelvin. Jadi di sini kita mencari mana sih mesin yang lebih efektif dibandingkan di pernyataan di atas ini, dari option ini. Jadi kita cari dulu nih, dia ini efektifnya berapa, efisiensinya. Nih, untuk mencari efisiensi, kalau diketahui itunya suhu 1 min suhu rendah per suhu tinggi dikalikan 100%. Nah, ini persamaannya. Jadi kita cari dulu yang ini. Efisiensinya berarti 1 dikurang 480 per 800 dikali 100%. Nah, ini kalau saya hitung langsung, ketemulah angka di 1 kurang 6/10. Disamain ininya 1 jadi 10/10. Jadi di sini hasilnya itu sekitar 40%. Kalau dikurangkan jadi 4/10 ya. Dijadiin persentase jadi 40%. Ini adalah patokannya. Apakah dari option A sampai E ada yang melebihi 40%? Itu yang mana aja? Kalau dia melebihi 40%, berarti ini lebih efektif. Kita ke option A dulu nih. Option A tadi dijelasin kalau suhunya itu 600 Kelvin dan 480. Jadi kita langsung masukin aja 1 min 480 per 600 dikalikan 100%. Ini kalau saya hitung langsung, ketemulah angka 1 min
8/10. Langsung disamain jadi 10 kurang 8/10. Jadi efisiensi di sini itu adalah 2/10 atau sekitar 20%. Ini adalah salah. Kita ke option B. Option B itu adalah 400 dan 800. Jadi efisiensinya itu 1/400/800 dikali nanti 100%. Ini kalau saya hitung langsung, jadi kan ketemu 1/1/2. Ini kalau penyebutnya sama, jadi 2/1/2. Nah, ini setengah, jadi efisiensinya itu sekitar 50%. Ini lebih efektif, karena lebih tinggi nilainya. Nah, option yang C, itu diketahui kalau suhunya itu 500 dan 900. Kita langsung masukin juga. 1/500/900 dikalikan 100%. Ini kalau langsung disamain berarti 1/5/9. Berarti ketemu langsung 9 kurang 5 disamain penyebutnya per 9. Jadi 4/9. Jadi kalau di sini kalau jadiin desimal efisiensinya itu sekitar 0,44 atau sekitar 4,4%. Ini juga lebih tinggi nilainya. Nah, yang D itu 600 dan 900. Kita langsung masukin aja. 600/900 dikalikan 100%. Ini langsung ketemu 1/6/9. Jadi disamain penyebutnya jadi 9 kurang 6/9. 3/9. Atau saya hitung ini desimal ya, 0,33. Atau efisiensinya sebesar 33,3%. Ini jauh lebih rendah daripada normalnya. Nah, option yang terakhir E itu 600 dan 1000. Masukin efisiensinya 1/600/1000 dikalikan 100%. Jadi ini pengulangan aja gitu. 6/10. Ketemulah. Ini disamain penyebutnya jadi 10/10 dikurang 6 ya. Jadi ini 4/10 atau di sini efisiensinya itu adalah 40%. Artinya sama. Kalau sama berarti salah. Jadi option yang paling benar itu adalah option yang suhunya mana? Ini dan ini. Seperti itu. Untuk nomor 5. Nomor 6. Soal ini tentang apa sih? Soal ini tuh tentang jarak antara plat. Pada basic statis. Dan di sini membahas juga tentang beda potensial. Kita langsung aja ke soal. Jadi di sini ada muatannya sebesar ini. Lalu ada spesifikasinya. Jarak ini D, 2 mm, beda potensialnya 200 delta V-nya. Lalu ada gaya listrik minimum, berarti ini adalah F-nya. Nah, di sini soalnya membahas tentang bagaimana caranya itu supaya ini spesifikasi optimalnya. Nah, kita lihat pernyataannya, jika jarak antar plat dikurangi menjadi 1,5 mm dengan beda potensialnya tetap, gaya listrik pada partikel tuner akan meningkat sehingga memenuhi syarat fungsionalnya. Kita harus tahu kalau untuk mencari gaya itu di sini bisa memakai persamaan muatan dikali sama medan. Untuk mencari medan itu bisa memakai persamaan beta potensial dibagi sama jarak antar partikel. Ya. Nah, untuk spesifikasi ini medannya gimana? Ya udah kita masukin aja 200 dibagi 2 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi milimeter kita ubah dulu ke meter. Jadinya ini adalah 10 pangkat 5. Ini saya langsung aja.
Nah, lalu untuk gayanya gimana? Tapi ke penyataannya aja langsung ya. Ini kan 1,5 mm. Kalau di penyataan ini semakin kecil, maka medannya semakin besar. Medan semakin besar jika jarak semakin kecil. Itu sudah lumrah. Kalau misalnya kalau medannya itu segini dan jaraknya itu berkurang, maka medannya makin besar dong. Akibatnya apa? Medannya semakin besar, kalau kita masukin ke gaya, medannya besar, gayanya juga semakin besar. Maka pernyataan ini benar. Ke pernyataan kedua. Untuk mempertahankan jarak antar plat tetap 2 mm, beta potensial minimal yang diperlukan agar mesin optimal ada 100 volt. Nah, di sini spesifikasinya berapa? 200. Kita nggak ngubah apa-apa di sini. Jaraknya tetap sama, 2 mm. Gaya minimumnya juga sama. Berarti salah atau benar? Ya salah. Karena ya optimalnya ya 200. Tetap. Untuk yang ketiga, jika muatan partikel tuner ditingkatkan menjadi 2 dikali 10⁻⁷ Coulomb, mesin fotokopi akan berfungsi dengan baik tanpa perlu mengubah parameter lainnya. Di sini saya mau notice tanpa perlu mengubah parameter. Akibatnya gimana? Kalau kita tidak mengubah parameter lain, akibatnya adalah kalau kita tetap sama nih ya, kita masukin misalnya F tetap sama, langsung Q dikali E, ya kan? Q-nya kita naikin jadi 2 kali 10⁻⁻⁷, E-nya sama 10⁻⁵. Ya udah, jadi 2 kali 10⁻⁻². Nah, ini akibatnya apa sih kalau misalnya dia gayanya lebih gede? Akibatnya adalah tuner overload kerjanya. Entah itu terlalu cepat atau terlalu boros mesin yang bekerja karena dia terlalu cepat dan terlalu overload, sehingga dampaknya yang nggak berfungsi secara maksimal. Jadi tetap kalau optimalnya sesuai spesifikasi. Di sini clue-nya itu adalah tanpa perlu mengubah. Kalau misalnya perlu diubah, mungkin aja jawabannya benar. Tapi kalau tanpa mengubah, ya salah. Itu soal nomor 6. Gimana? Udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.